wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kelas kelompok itu kan. Alif Nur Mahmudi, Arumini Nita, Aulia, Aska Ibrahim, Cantika Putri, Faiz Abadan, Nikol Syafura, Saatnya jam 6 Firdaus dimulai. Aska Ramadan, Hanifatul Lutfiyah, It's time to begin the shift Muhammad program. Ilham, Muhammad Syafiq, Muhammad Zahid, Najla Aisyah, Najma Syafi'ah, Nirmala, Pradita, Rafif Alfaraza, Raisya Adelit, Lananda Putra, Jackie Atlas, Safira Hidayah, Syahrini, Wais, Tina. Nanti hari ini ada semua kan? Oke, sebelum masuk dalam pembelajarannya, Ibu ingin memberitahu tentang bulan dari pembelajaran ini. Sekarang tanggal 11. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, beserta sebelum itu Ibu ingin memberitahukan tujuan dari kita belajar tentang tumbuhan beserta manfaat dan fungsinya. Tujuan yang pertama yaitu agar kita bisa tahu tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, kita bisa menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita bisa menjelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum itu, Ibu ingin nanya dulu, siapa di sini yang pernah melihat pohon? Siapa yang
bagiannya apa aja? Buah. Berarti ada 5 kan? Oke, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan dulu tentang tumbuhan. Ada yang tahu tumbuhan itu apa? Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang bisa dapat tumbuh, bernafas, berkembang biak, dan membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Itu ada medianya. Ini ada mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Siapa yang tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, udara, atau bisa disebut juga dengan karbon dioksida. Proses ini biasanya terjadi pada daun yang memiliki zat hijau atau klorofil. Yang kedua ada bunga. Bunga itu adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsinya alat reproduksi tumbuhan, yaitu dengan cara menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan dan buah merupakan bentuk perkembangbiakan lanjutan dari bunga. Selanjutnya adalah ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah, bertugas mengambil air dan zat makanan dari tanah untuk tumbuhan. Fungsi dari akar yaitu menyerap air mineral dari tanah. Setelah itu menahan tumbuhan agar tidak roboh. Selanjutnya ada batang. Batang itu adalah jalan air dan makanan yang menghubungkan akar dan daun. Fungsi batang yaitu mengangkut air dan zat makanan dari air ke daun dan bagian lainnya. Terus batang juga berfungsi untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Ada yang ingin bertanya tentang tumbuhan dan fungsinya? Kalau nggak ada, kita lanjut dari manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Siapa di sini yang suka makan sayur? Sayur apa yang suka? Tumbuhan itu sumber makanan kan, padi buat dimakan. Kalau udah jadi beras, habis itu dimasak, habis kita makan kan jadi nasi. Jagung, ayam, wortel, berarti itu sumber makanan. Berarti
kekurangan oksigen. Katakan kekurangan oksigen, kayak bencana itu akan terjadi bencana alam, kayak banjir, longsor. Terus hewan akan kehilangan tempat tinggalnya dan sumber makanannya. Kalau buat kita, apa yang susah jadinya kalau nggak ada tumbuhan? Jadi kehidupan kita akan lebih menjadi sulit karena tumbuhan sama sayuran tidak ada. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, Ibu mau ada games tentang tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Lihatin Ibu dulu ya. Tepuk semangat. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, Ibu ada latihan. Latihannya dikerjakan dengan kelompoknya 1 berdua sama teman sebangku. Ya, yang bertiga boleh. Enggak, sama teman sebangku. Berdua. Jangan lupa dibikin nama dan kelasnya. Jangan lupa bikin nama. Sebelum itu coba lihat Ibu dulu cara mengerjakannya. Yang pertama, yang A lengkapi nama bagian tumbuhan. Kan kita udah belajar tadi. Berarti udah tahu kan 1 sampai 5. Yang kedua, pilih fungsi yang tepat. Nah, misalnya akar, mana fungsinya dihubungkan dengan fungsinya. Yang ketiga, tuliskan pendapatmu. Menurut kalian, apa bagian tumbuhan yang paling penting dan kenapa?